Balai Skateboarding dibentuk tahun 2013. Sebelum Balai Skateboarding dibentuk, dulu emang udah banyak yang main di Balai Endah. Tapi dulu mainnya di jalan, belum tempat sekarang di Balai Endah Park. Tahu saya dulu yang pertama main di Balai Endah Park itu Bang Adit. Bang Adit itu salah satu generasi lama yang masih ada waktu Balai Endah Skateboarding dibentuk. Bisa dibilang sih paling senior. Jadi dulu saya main skateboard pada waktu kelas 1 atau kelas 2 SMA sekitar tahun 2005 kalau nggak salah, 2004-2005 mulai main skate. Saya kenal skateboard pertamanya gara-gara majalah bekas yang dijual di emperan gitu. Nama majalahnya Board Riders kalau nggak salah. Saya disitu lihat covernya Indah Gatot kalau nggak salah. Waktu dulu Balai Endah masih sangat awam ya kalau soal skateboard. Masih jauh dari media, karena jauh dulu juga nggak ada internet, susah, tempatnya tuh jarang. Saya dulu main sendiri, belajar rolling sendiri. Beberapa bulan saya ketemu sama orang yang main di pasar minggunya Balai Endah itu, di Rumah Sakit Alisa. Saya mulai belajar sama dia, belajar cara rolling yang benar, cara bikin yang benar. Saya diajarin oleh dia, namanya Doni, biasa disebut Doi. Ada beberapa teman saya pun yang ikut main skateboard. Salah satunya ada Daniel, ada Riva, Oeng, ada C, banyak kan. Dulu awal mulanya kita main di rumah sakit, terus main di pinggir-pinggir jalan, sampai kita temuin ada anak BMX. Kita ikutin tuh mereka main di mana. Ternyata ada lapangan bekas lapangan tenis dulunya. Itu kita main bareng, dibuatin alat bareng, kita tembok, rel, terus kita nggak bisa mainnya, coba aja. Dulu vlognya kayak gitu sih. Pas di dia saya bisa main di
Tegalega karena saya pun waktu itu pos di daerah Bogor. Saya main di Tegalega di jam dulu kenal sama sekarang udah pada pro, FPV, kayak itu kayak gitu. Main di Tegalega banyak experience lebih, sama belajar sama yang jago-jago. Ada yang ngajarin saya dulu itu Alex, Anggi, banyak yang lainnya. Selama beberapa waktu saya balik lagi main ke Balenda. Menurut saya waktu itu sekitar udah lebih tua lah waktu kuliah, sekitar 21 kan, 21 tahun. Saya main lagi balik ke Balenda. Saya bikin rel, saya bawa ke lapak main sendiri, dan suatu waktu saya ketemu sama Abah Andri, sama Adam, sama Ami waktu itu. Barulah pakai rel itu banyak juga yang main ke Balenda, cuma spot Balenda ya, Balenda Park itu fasilitasnya masih gitu-gitu aja. Cuma saya lihat semakin banyaknya orang yang sekarang kumpul sampai jauh keluaran tuh masalah yang di Balenda. Ini repot soalnya saya pun di Balenda. Mereka DIY ada kemauan bikin pump sendiri. Nah, isi kantong ide mereka bikin kayak mengenai kabel race itu, race, terus kayak quarter, mini quarter dan itu. Saya senang melihatnya, tapi saya juga merasa miris. Kenapa olahraga ini yang kadang membesarkan nama Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah? Karena warga sekitar juga sudah mengizinkan tempat ini dipakai untuk hal yang lebih positif dari hal-hal sebelumnya. Dan anak-anak mudanya juga lebih terarah untuk melakukan hal-hal positif. Mereka mengizinkan dengan senang hati untuk memakai lahan kosong tersebut. Ya, semoga saja kedepannya ada pihak-pihak yang bisa mensupport mereka. Lapangan tenis yang ada di Balai Sarakan, khususnya di Jalan Adi Kusuma ini, dulunya adalah lapangan Pemda khusus untuk olahraga lapangan tenis. Dari tahun 80 sampai 86 sejak banjir ditinggalkan oleh yang tadinya akan dijadikan Kabupaten Bandung yang sekarang pindah ke Soreang. Nah, pada saat sekarang ini ada sekelompok pemuda dari Balai Endah mengadakan kegiatan skateboard ataupun olahraga yang lain seperti sepeda, BMX itu. Ya, alhamdulillah kami melihat anak-anak seperti itu sangat mendukung untuk kegiatan anak-anak muda seperti itu. Selain Bang Adit, dulu yang paling senior itu Mona. Dulu kalau main di papan yang suka ngasih tahu trik-trik main skate itu mereka berdua. Mereka juga yang suka mensupport Balenda Skateboarding, bisa dibilang jadi motivasi buat anak-anak Balenda Skateboarding buat bisa lebih maju lagi. Pertama main skateboard saya dari tahun 2009, sekarang juga masih main. Pertama main sama teman-teman sekolah dari SMA 1 Balenda. Sebelumnya mainnya cuman di sekolah, terus di dekat-dekat daerah Balenda sih. Ada tempat karate gitu di karena ada jalan raya. Cuman memang posisinya suka sepi sih. Terus di jalan Wisma Guna di Balenda juga, daerah situ dekat Kampung Burung. Terus habis itu pindah fungsi sih sebenarnya karena kebanyakan mobil yang
lewat, motor lewat gitu kan. Terus pindah ke lapang berserakan itu tahun 2012 pas tahun main di situ. Cuman katanya sebelumnya sih banyak yang main di lapang situ, nggak tahu siapa yang mainnya. Terus saya sebelum main ke lapang situ sih pertama mainnya di Tegalega dulu dari tahun 2009. Pertama main 2009, terus main di sekolah kurang puas, karena kurang puas di depan Wisma kita juga kurang puas, pindah ke Tegalega. Terus habis itu karena keseringan di Tegalega, terus harus ngeluarin kocek yang lebih banyak gitu kan, belum bensin, belum makan, belum segala macam lah jajan kayak gitu. Nyari tempat di lapang Balenda Park gitu ya, kalau main di situ tahun 2012. Ternyata ada yang main skateboarder dari Balenda juga. Saya di situ belum kenal sih, enggak kenal, cuman tahu aja gitu sama orang-orang di lapang. Terus alat-alatnya itu belum ada sih kalau di background gitu. Terus ada yang datang gitu, katanya dari dulu gitu kan, sebutlah senior, katanya ada alat gitu sih, rel di rumahnya dibawa ke lapang, cobain diulik, bisa sekarang. Udah banyak alat yang dibikin sama kita, tapi mungkin karena alat dibuat sama orang yang gak profesional jadi kurang aman. Emang kita tahu kalau skateboard itu olahraga yang resiko cederanya tinggi, tapi di sini kita buat lebih bahaya karena alat-alat yang kita buat itu gak standar, dan itu memungkinkan resiko cedera lebih rentan lagi buat para pemula. Masalah yang kita punya bukan cuma alat, tapi dari segi lapangan juga. Luring di lapang gak mulus, selain itu juga di setiap pinggir lapang banyak tumpukan tanah. Kalau hujan, tanah sama batu kerikil yang ada di pinggir suka menyebar ke lapang. Terus di lapang gak ada saluran buat air, jadi pas hujan lapangnya udah kayak kolam gitu. Itu saya bermain di background, coba teknik dasar, jolly, side, sampit, dan saya mencoba trik backside dan ternyata satu akibatnya bukan harus males, akibat triknya saya cedera di bagian kanan, patah tulang. Saya sebenarnya lama sih, 6 bulan. Anak skateboarding, ceweknya cuma aku sendiri. Terus kemarin aku belajar monkey out, kirain itu pernah jatuh gara-gara di rang itu banyak lubang-lubang, terus banyak kerikil, sampai cedera di sikut sama di lututnya sampai berdarah-darah. 2 minggu yang lalu saya cedera tangan waktu nyoba trik di real. Triknya sih trik gampang, cuman karena bentuk realnya yang nggak karuan itu, yang bentuknya kayak gelombang gitu, jadi mungkin itu faktor penyebab saya jatuh. Cederanya dislokasi, jadi pas jatuh tangan saya lurus, yang bawah ini bukan yang bawah, yang tidak sama kelingking ini bergeser ke atas. Dia kurang tidak sama itu dari ke angkat dikit. Inisiatif dari kita paling sih sekali bersih lapang, sebenarnya lapangnya dibenar lagi,
alat-alatnya dibuat safety, dibuat simulasi dulu. Nah, sekarang mulai banyak yang main di lapang dan yang main juga hampir semuanya. Sebenarnya juga salah satu faktor yang bikin orang tahu kalau Balai Lapang itu tempat main skate. Jadi dulu anak-anak yang baru mau gabung tuh waktunya nggak tentu, paling pas kita lagi main aja. Tapi sekarang sih udah agak mendingan, udah ada obstacle yang kita bangun hasil dari patungan anak-anak, jadi lapangan kelihatan suka dipakai main skateboard. Untuk sekarang ini kita nggak fokus gimana respon pemerintah Balai Lapang, ya mandiri dulu aja gitu, bersyukur. Sekarang dari alat-alat yang kita buat sendiri mulai banyak yang datang ke Balai Lapang. Semoga sih kedepannya makin banyak lagi skater-skater di luar sana yang datang ke Balai Lapang. Ya intinya skateboard bikin kita happy, ya ngapain kita tinggalin, dan semoga kita semua, saya dan teman-teman, bisa bangun perlahan skateboardnya sesuai dengan aturan yang sangat layak untuk kita main skate ataupun olahraga yang lainnya yang sejenis yang bisa masuk ke lapangan itu, bisa misalnya bisa mengajak anak muda lain untuk melakukan hobi yang lebih positif dibanding hal lain. Mana yang di luar, Mon?